Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kajian kita pada sore hari ini. Masuk kepada bab yang keenam, fi sujudi sahwi wat tilawah wasyukri. Pembahasan mengenai sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang pertama tentang sujud sahwi. Disyariatkannya sujud sahwi dan apa saja sebab-sebab yang menjadikan seseorang dianjurkan, diperintahkan atau disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Ternyata ada nanti sujud sahwi yang sifatnya wajib dan ada sujud sahwi yang sifatnya nanti sunnah. Apa sujud sahwi itu? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir salat. Bisa nanti sebelum salam atau setelah salam, yang dilakukan untuk menutupi kekurangan atau tambahan atau sebuah keraguan-raguan yang terjadi pada salat. Sujud yang dilaksanakan di akhir salat, nanti boleh sebelum salam atau setelah salam, dilakukan dalam rangka menutupi kekurangan atau tambahan atau karena adanya keraguan-raguan dalam salat. Dan sujud sahwi ini masyru', disyariatkan berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajadataini. Apabila seorang dari kalian itu lupa, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Nah, nanti kita rinci kapan sujudnya dan seperti apa lupa atau ragunya. Lupa maksudnya bab ragu dalam apa? Salat. Kalau ragu seperti apa, kalau lupa menambah atau kurang seperti apa, kita akan jelaskan nanti rinciannya. Maka dari keterangan definisi sujud sahwi kita dapat mungkin mengambil kesimpulan bahwasanya sebab terjadinya disyariatkannya sujud sahwi ini salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, adanya pengurangan dari ritual salat. Pertama yang sifatnya adalah rukun atau wajib salat. Sebab sesuatu yang sifatnya sunnah salat ini tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Tapi nanti ada disunnahkan untuk sujud sahwi. Yang wajib sujud sahwi ketika meninggalkan rukun atau wajib salat. Maka pembahasan sebelumnya yang dulu sudah kita bahas, silakan dimurojaah lagi tentang apa saja rukun-rukun salat, apa saja wajib-wajib salat. Atau sebab yang kedua adanya pengurangan dari salat. Penambahan, jadi pengurangan sekarang penambahan dalam salat. Menambahkan rukun atau menambahkan wajib salat. Atau sebab yang ketiga karena adanya keraguan dalam salat. Nah, ragu nanti kita bagi 2 lagi. Orang yang ragu tapi dia bisa menguatkan salah satu dari 2 pilihan. Jadi ada yang rojih bagi dia. Lupa ini 3 atau 4, ini insya Allah 3. Jadi dia bisa menguatkan keraguan-raguan itu dalam sholatnya. Ya, dia punya zon yang rojih, zon yang kuat.
Jenis syak, ragu yang kedua, ragu sama sekali tidak mengetahui, tidak bisa membedakan antara A dan B, benar-benar blank, lamun ya, lagi sholat mikirin dagangan tadi blank, lupa ya, biasa, namanya juga kita. Nah, ini ragu jenis yang kedua, sama sekali tidak ada yang bisa dia kuatkan, tidak ingat sama sekali. Nah, bagaimana caranya nanti ada rinciannya. Taib. Yang pertama, kapan wajib sujud sahwi? Yang pertama, apabila menambahkan ya satu perbuatan dari jenis sholat, ya, terutama dia merupakan rukun atau wajib sholat. Jadi menambah satu perbuatan dari jenis sholat, terutama yang merupakan rukun sholat atau wajib sholat, seperti menambah rukuk, menambah sujud, atau berdiri atau duduk, meskipun hanya selama duduk istirahat, kan tidak lama itu. Tapi kalau dia nambahnya gara-gara lupa, maka sudah ada kewajiban di sana sujud sahwi. Taib. Jadi nambah. Yang pertama karena ada tambahan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bercerita, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami 5 rakaat. Allahu alam apakah zuhur atau asar. Falamman fatala minas shalah. Ketika beliau selesai dari salat dan menghadap para sahabat, ya karena sunnahnya bagi imam itu setelah salat ya menghadap jamaah, menghadap imam. Ya tidak lama setelah salam, dikir sebentar, kemudian apa? Menghadapkan wajah beliau ke para sahabat. Maka para sahabat pun saling berbisik-bisik di antara mereka. Waswasa. Tawaswasa. Saling ya bisik-bisik, saling ngobrol di antara mereka. Gitu kan? Ini 4 apa 5? Gitu ya. Ya, kok kayaknya 5 rakaat. Jadi saling bisik-bisik di antara mereka. Maka Nabi tanya, "Masya'nukum? Kenapa kalian?" Nabi enggak sadar. Enggak ingat. Faqalu, maka para sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," ini ada para sahabat. Takut memang itu tambahan syariat. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, hal zida fi sholati syai'?" Apakah memang ada tambahan dalam sholat? Perubahan syariat begitu. Ya. Qala la, Nabi mengatakan tidak ada. Qalu, maka Nabi para sahabat mengatakan, fa innaka shallaita khamsan. Sesungguhnya engkau telah sholat 5 rakaat. Ya. Maka Nabi pun langsung fatala, membalikkan wajah beliau ke arah kiblat. Fasajada sajadataini summa sallama. Lalu beliau sujud 2 kali sujud, 2 sujud, setelahnya lalu salam. Setelah itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Innama ana basyarun mislukum." Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Ansa kamatan sauna, aku bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Fa idza nasiya ahadukum, apabila seorang dari kalian lupa dalam sholatnya, falyasjud sajadataini, maka hendaknya dia sujud 2 kali sujud. Taib. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan karena beliau ya ingatnya setelah diingatkan sahabat setelah sholat. Lalu bagaimana dengan seorang yang ingat padahal dia masih dalam sholat? Dia sudah selesai rakaat keempat, dia bangun ke rakaat kelima, lalu dia ingat, wah subhanallah kayaknya ini nambah. Dia ingat tadi sudah 4 rakaat ini. Apa yang dilakukan? Maka wajib bagi dia kembali duduk, tidak meneruskan apa? Rakaatnya. Ketika dia ingat tambahan itu di dalam sholat, maka wajib bagi dia untuk kembali duduk ya, kemudian tasyahud akhir, lalu sujud
ya. Lalu apa? Salam, kemudian apa? Sujud kembali, ya. Sujud sahwi, lalu salam lagi. Sujud sahwi dilakukan di mana? Di luar salam. Setelah salam, kemudian sujud lagi, 2 kali sujud, setelahnya salam. Salam yang kedua ini salam sujud sahwi. Karena sujud sahwi dilakukan ditutup dengan salam, meskipun itu dilakukan setelah salam dari sholat yang utama. Baik. Ini kalau dia sifatnya nambah nambah perbuatan. Yang kedua, dia ngurang, ya, mengurangi gerakan atau bacaan. Dia salam sebelum menyempurnakan sholat, dan itu pun pernah terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika salam, ya, ketika selesai 3 rakaat pada sholat asar, ya, baru 3 rakaat beliau salam. Lalu beliau habis sholat salam langsung berdiri dan, ya, meninggalkan masjid, masuk ke rumah beliau. Lalu ada seorang yang dijuluki Basitul Yadain, ya, yang kedua tangannya, ya, kecil begitu. Faqala, lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Aqusiratis shalah?" Apakah sholat ini dikosor? Kok cuma 3 rakaat? Ya, padahal sholat asar. Fakharaja, maka Nabi pun keluar dari rumah beliau, ya. Kemudian shalla raq'ah allati kana taraka. Nabi melanjutkan dengan menambahkan 1 rakaat yang beliau tinggalkan. Karena jarak antara sholat beliau dengan peringatan dari sahabat Nabi tadi tidak lama, waktunya tidak lama, maka Nabi pulang ke ke masjid kembali, ya, kemudian beliau melanjutkan 1 rakaat, menambah 1 rakaat yang tadi beliau kurang. Lalu setelah sholat beliau salam, setelah salam beliau sujud 2 kali sujud lalu salam. Berarti sujud sahwi itu dilakukan kapan? Setelah salam. Setelah salam dari sholat, lalu beliau sujud 2 kali sujud lalu salam untuk sujud sahwi, ya. Ini 2 praktek tadi, Nabi menambahkan rakaat atau kurang bahkan rakaatnya, kedua-duanya Nabi melaksanakan sujud sahwi setelah salam. Setelah salam. Yang ketiga, ya, au taraka wajiban, atau seorang meninggalkan wajib sholat. Contohnya duduk tasyahud al-awwal, ya. Dari sahabat Ibnu Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bersama dengan kami 2 rakaat dari sebagian sholat. Lalu beliau bangun dan tidak duduk untuk tasyahud. Maka para sahabat pun ikut berdiri bersama beliau. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengakhiri sholatnya, sholat sudah mau salam, dan kami menunggu beliau salam, ya, kabbara, beliau bertakbir, lalu sujud 2 sujud, setelahnya baru salam. Beliau lupa meninggalkan, ya, sujud tasyahud al-awwal, tapi beliau ingat ketika masih apa? Salat, ya. Maka beliau sujud sahwi sebelum salam, karena beliau ingat dalam apa? Salat. Beliau sujud sahwi sebelum salam. Baik.
Demikian pula kata beliau di sini, ya, dikiaskan kepada tasyahud awal seseorang yang meninggalkan kewajiban salat, seperti membaca tasbih, membaca zikir ketika rukuk dan sujud, atau ya lupa membaca bacaan antara dua sujud, ya, Rabbik firli, antara dua sujud, duduk ya antara dua sujud, Rabbik firli, atau dia tidak membaca takbiratul, ya, takbir selain takbiratul ihram, takbir intiqal. Karena takbir intiqal, takbir pindah gerakan, kita jelaskan kemarin adalah wajib salat. Ketika orang meninggalkannya, maka dia punya kewajiban untuk sujud sahwi. Kalau dia ingat dalam salat, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Yang kelima, orang sujud sahwi karena lupa, karena ragu, syak. Dia ragu dalam sholatnya tadi, ya, pas lagi sholat pikirannya kemana-mana, kemudian kok lupa, lalu ragu ini sudah 2 rakaat apa 3 rakaat gitu. Nah, ragu ini kita jelaskan tadi dibagi kepada 2 pembagian. Yang pertama, ya, seorang yang ragu tapi dia tidak mengetahui mana yang rojih, bas blank ya, nggak ingat sama sekali ini 2 apa 3 rakaat, subhanallah, padahal baru berapa detik ini, ya, maka dia mengambil rakaat yang paling sedikit dari yang dia ragukan. Ketika dia ragu tapi sama sekali tidak ingat ini dah berapa ini, antara 3 dan 4 misalkan, maka dia ambil yang paling sedikit, 3 rakaat. Dia membangun sholatnya di atas yang paling sedikit, karena dia nggak bisa meyakinkan dirinya mana yang paling kuat, 3 atau 4, benar-benar blank. Maka dia bangun sholatnya di atas yang paling sedikit. Setelah itu dia sujud sahwi, ya, sebelum salam. Ini kondisi yang pertama, sujud sahwi sebelum salam. Tapi sebelum sujud sahwi tadi dia harus tahu dia membangun sholatnya di atas rakaat yang paling sedikit. Kapan itu? Ketika dia sama sekali nggak bisa meyakinkan dirinya mana yang lebih kuat. Lalu dia sujud sahwi sebelum salam, lalu salam dari sholat. Kemudian kondisi yang kedua, dia ragu tapi dia memiliki dzon rajih, dia bisa memilih, dia bisa menguatkan dirinya, insya Allah ini yang paling kuat, ini insya Allah 4 rakaat ini. Tadi perasaan sudah, ya, tasyahud sudah agak lama, ini berarti rakaat keempat. Maka dia membangun sholatnya di atas keyakinan dia tersebut, namanya dzon rajih, dugaan kuat, ya, dugaan apa kuat dia dia membangun sholatnya di atas dzon rajih tersebut, dugaan kuat tersebut, lalu dia sujud setelah salam. Dia salam, setelah salam kemudian apa? Sujud sahwi, lalu salam lagi. Nah, ini kondisi yang terakhir, yang kelima, ketika seorang ragu dalam sholatnya. Maka ragu tadi dibagi 2, apakah ada dugaan kuat bagi dirinya, salah satu yang dia kuatkan, maka sujudnya setelah salam. Kalau dia blank, sama sekali nggak ingat, maka dia membangun sholatnya di atas sholat rakaat yang paling sedikit yang dia ingat, lalu sujud sahwi sebelum salam. Baik, itu rinciannya. Akan kalau hafal, ya, rinciannya. Tapi kalau seorang dah hafal, ini kira-kira setelah salam atau sebelum salam, maka boleh memilih salah satunya. Semuanya boleh. Sebelum salam boleh, setelah salam juga boleh. Tapi kalau hafal rincian tadi yang kita jelaskan, maka itu lebih baik.
Kalau nambah gimana, kalau berkurang gimana, kalau ragu kondisinya bagaimana, kalau ingat ya bagaimana fikihnya, ya lebih baik seperti yang Nabi SAW lakukan. Tapi kalau tidak ingat tadi rinciannya, yang penting pengen sujud sahwi, maka boleh dilakukan sebelum salam maupun setelah salam. Taib, itu sujud sahwi yang wajib. Sekarang sujud sahwi yang sunnah. Kapan disunnahkan sujud sahwi? Kata beliau yang pertama, apabila membaca doa yang disyariatkan tapi bukan pada tempatnya. Ya. Ketika sujud membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu kan bacaan benar, tapi tempatnya tidak benar. Ya. Sahwan karena lupa. Dia sujud dan dia membaca, tapi bacaannya apa? Keliru. Harusnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maka sunnah, disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Ya. Baik. Ini kondisi di mana disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Apa dalilnya? Hadis tadi yang kita bacakan. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum," apabila seorang dari kalian itu sujud lupa, maka hendaklah sujud 2 sujud sahwi. Lupa di sini bisa jadi lupa dalam hal rukun wajib ya atau sunnah tadi ya, atau ya dalam bacaan ya yang bacaan itu benar tapi bukan pada tempatnya. Disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi tapi tidak wajib. Baik. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sujud dan bertakbir setiap kali mau sujud dan bangkit dari sujud. Sama kayak sholat ya. Mau sujud takbir, bangkit dari sujud, kemudian takbir, lalu duduk antara 2 sujud sebagaimana ya dalam sholat. Kemudian setelah bangkit dari sujud yang kedua ya, tanpa tasyahud kembali, dia mengucapkan salam sebagaimana salam dalam sholat. Lalu bacaan apa yang dibaca ketika sujud? Bacaan dibaca ketika sujud adalah apa yang dibaca dalam sholat, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau beberapa bacaan yang lain yang juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu ringkasan terkait dengan sujud sahwi. Untuk sujud tilawah dan sujud syukur kita bahas insyaallah pada kajian yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Masih ada waktu 8 menit, kita buka sesi tanya jawab. Bapak-bapak yang punya pertanyaan seputar materi atau yang lainnya dipersilakan. Oke, tafadhol Pak, silakan Pak. Lima rakaat. Nambahnya 2 Pak. Masya Allah. Pertanyaannya Pak? Sujud sahwinya. Baik, cukup Pak. Dan beliau bertanya, suatu ketika sholat maghrib bersama imam sebanyak 5 rakaat. Sholat isya tambah 1 rakaat berarti. Kemudian pertanyaannya, apakah sujud sahwinya itu sebelum salam atau setelah salam? Ya, sebagaimana Nabi tadi SAW melaksanakan ketika beliau nambah 1 rakaat, beliau sujud sahwinya setelah salam. Beliau salam dulu, setelah salam langsung sujud sahwi. Karena memang beliau diingatkan setelah sholat gitu. Dan nggak mungkin nambah rakaat kan begitu. Maka beliau sujud sahwi setelah salam. Seperti itu Pak. Taib. Pertanyaan kedua, apakah yang wajib sujud sahwi imam saja atau jamaahnya juga?
Ya kalau jamaahnya juga nambah 1 rakaat, maka semuanya harus sujud sahwi bersama dengan imam. Tapi ketika misalkan makmumnya benar tapi imamnya yang salah, ya ini harusnya duduk itu kan, makmumnya duduk semua, imamnya berdiri, lalu diingatkan subhanallah sama makmumnya, imamnya ingat dan duduk, lalu imam sujud sahwi. Nah ketika dia sujud sahwi sebelum salam, maka semua makmum harus ikut imam. Kata Nabi yang mulia SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam jadikan imam untuk diikutin. Fa idza sajada fasjudu, kalau sujud maka sujudlah kalian. Tapi kalau imamnya sujud setelah salam, maka para makmum tidak wajib mengikuti imam. Sebab para makmum tidak salah. Kecuali yang sudah ikut bareng apa? Imam, ikut berdiri bareng imam tadi, berarti sudah nambah juga dia. Tapi ketika makmumnya nggak nambah, makmumnya duduk lalu mengucapkan subhanallah, mengingatkan imam, imam sudah terlanjur berdiri, dia ingat langsung duduk, dan dia itu sujud sahwi sebelum salam, maka semua makmum harus sujud sahwi bersama dengan imam. Tapi kalau sujud sahwi imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum tidak wajib sujud sahwi. Kenapa? Sudah selesai sholatnya. Makmum tidak salah, yang salah adalah imamnya. Begitu rinciannya Pak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Silakan Pak. Pertanyaan terakhir. Cukup Pak? Cukup pertanyaannya? Baik. Barakallahu fiik. Beliau bertanya, ketika kita datang pada hari Jumat untuk ibadah salat Jumat, datang ke masjid dalam kondisi khatib sedang berkhutbah, apakah kita diperintahkan untuk salat tahiyatul masjid atau langsung duduk untuk mendengarkan khutbahnya khatib? Maka yang benar adalah kita sholat tahiyatul masjid dulu Pak, dengan ringan. Sebab ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang tadi kita sebutkan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Yang kedua, Nabi SAW suatu ketika ya sedang berkhutbah, lalu seorang sahabat Nabi SAW masuk masjid langsung duduk. Maka Nabi tegur, apakah sholaita rakaatain? Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Sahabat mengatakan la, belum. Lalu Nabi mengatakan hadis yang tadi saya sebutkan. Ini tentang sholat Jumat sebenarnya. Ya, kalau kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ya, tapi sholatnya ringan, tidak diperpanjang agar dia masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan khutbahnya khatib. Seperti itu Pak. Sehingga sebagian ulama berpandangan sholat tahiyatul masjid pada hari Jumat hukumnya wajib. Sebagian ulama punya pandangan seperti itu. Ya, karena hadis tadi yang menyebutkan Nabi menegur seorang sahabat yang langsung duduk. Ini sudah duduk Pak, disuruh bangun lagi, suruh sholat. Ya, bukannya masih berdiri, enggak, sudah duduk sahabat Nabi ini. Kata Nabi suruh bangun lagi, sholatlah 2 rakaat. Menunjukkan apa? Sebagian mengatakan wajib sholat tahiyatul masjid pada hari Jumat, meskipun khatib sedang berkhutbah. Tetapi yang pendapat yang kuat dalam hal ini, sholat tetap hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat
ditekankan dan tidak sebaiknya untuk ditinggalkan meskipun khatib sedang berkhutbah. Begitu Pak, dalil sangat jelas sekali, sangat gamblang. Insyaallah tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah terakhir tadi Pak. Monggo. Baik, insyaallah. Ini pertanyaan bagus sekali, tapi nanti masuk ke dalam bab sholat Jumat. Tapi nggak apa-apa, kita jawab sekarang Pak. Pertanyaan beliau, apakah boleh bagi khatib untuk mengingatkan makmum agar makmum sholat tahiyatul masjid? Jawabannya boleh. Bahkan boleh bagi khatib untuk berbicara empat mata secara langsung dengan seorang makmum, seorang jamaah. Sebagaimana Nabi menegur ya seorang sahabat tadi yang belum sholat. Lalu seorang sahabat pun jamaah boleh juga ngomong dengan khatib. Dalilnya seorang sahabat Nabi ya, yang masuk pintu masjid belum duduk langsung ngomong, wahai Rasulullah, halakatil amwal wa ja'al iyal, harta kami telah hancur, keluarga sudah pada kelaparan, paceklik, enggak turun-turun hujan. Fad'ullaha lana, maka mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Nabi enggak menyalahkan sahabat tersebut. Nabi langsung mengangkat kedua tangan beliau minta kepada Allah diturunkan hujan. Kata sahabat Anas, Nabi belum turun dari mimbar, jenggot beliau sudah basah meneteskan air hujan. Masya Allah ya, berarti cepat sekali itu prosesnya. Itu tanda ya agungnya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu Pak, boleh. Jadi boleh bagi khatib mengingatkan jamaah, Pak, bangun Pak, jangan tidur, boleh. Khutbah Jumat kok tidur? Boleh. Atau anak-anak kecil, adik fulan misalkan, tolong dikondisikan, tolong jangan berisik. Boleh bagi khatib. Tapi sesama jamaah tidak boleh. Kata Nabi yang mulia sallallahu, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta. Antum hafal mungkin hadis ini. Apabila engkau mengatakan kepada temanmu, saudaramu, diam padahal khatib sedang berkhutbah, engkau telah melakukan tindakan yang sia-sia, bisa menggugurkan pahala Jumatnya. Tapi khatib boleh, dek tolong diam, boleh ya, Pak tolong HP-nya dikondisikan, boleh ya. Tapi antara khatib dengan jamaah itu, atau antara jamaah dengan khatib, jamaah angkat tangan, Ustadz ya, tolong doa minta turunkan hujan, sudah lama nggak hujan, boleh. Tapi antara dia dengan khatib boleh ya. Tapi dia ngomong sama temannya, gimana kalau kira-kira gitu kan, kita minta Ustadz ya doa istisqa, nggak boleh. Dia telah melakukan tindakan yang sia-sia, bisa membatalkan pahala sholat Jumatnya. Begitu Pak, cukup insyaallah ya. Yang terakhir barakallahu fikum, demikian yang dapat kita kaji pada sore ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.